Ya, halo pemirsa, pelajar masuk ke barak militer jadi alternatif mendisiplinkan anak nakal yang cenderung kriminal. Kami akan membahasnya pada sore ini. Saya Herjuno Syaputra dan menyaksikan Sindo Sore. Puluhan pelajar SMP yang dinilai nakal di Purwakarta, Jawa Barat mulai masuk barak militer hari ini. Pembinaan militer yang dicetus Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilakukan selama 14 hari. Pembinaan juga akan menyasar anak kecanduan game online. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Lari. Janji Gubernur Jawa Barat membina remaja nakal ke barak TNI mulai dilaksanakan. 40 pelajar tingkat SMP dibawa ke markas TNI Resimen Armet 1 Setirayuda, Batalion Armet 9 Purwakarta untuk digembleng dengan pendekatan militer. Mereka yang dibina ini merupakan pelaku kenakalan remaja, mulai dari tawuran, geng motor hingga aktivitas lainnya yang mengarah pada kriminalitas. Nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti. Orang tua pelajar menyambut baik program pembinaan ini, terlebih selama ini mereka mengalami kesulitan mendidik anaknya di rumah. Tanggapannya dengan adanya ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya jadi soleh, jadi anak baik. Selama mengikuti pembinaan, para pelajar ini masih terdaftar sebagai siswa di sekolahnya masing-masing dengan kelas khusus. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Presiden juga menegaskan pentingnya mengelola anggaran pendidikan yang besar agar tepat sasaran. Kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi suatu kebangkitan, bagi kebangkitan suatu bangsa dan negara. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, bukan buah yang jatuh dari pohon. Masa damai bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Masa damai adalah upaya pemimpin, upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Dan dalam masa damai ini, marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran, sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya.
Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar. Tapi marilah kita waspada. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Tapi tidak cukup. Berapa? 16 triliun ya? 16, hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini untuk mungkin hanya 11.000 sekolah. Ya, 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang. Bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak. Pemirsa, belum sarapan dan tak kuat menahan panas saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 30 pelajar di Jombang pingsan. Puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Petugas Satpol PP harus bolak-balik mengevakuasi peserta upacara yang pingsan ke tenda medis, baik menggunakan tandu maupun dengan cara menggendong peserta yang pingsan. Tak hanya Satpol PP, tim medis juga kewalahan menangani banyaknya peserta upacara yang pingsan. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas jadi penyebab banyak pelajar yang pingsan. Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Hingga upacara berakhir, total 27 pelajar jatuh pingsan. Semuanya bisa ditangani oleh tim medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional membawa kabar gembira bagi guru dan murid. Pasalnya pemerintah akan mencanangkan program prioritas mulai dari revitalisasi sekolah hingga bantuan uang tunai bagi guru honorer.
Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei turut membawa berkah bagi siswa dan guru. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, pendidikan masuk dalam program prioritas nasional. Di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penyaluran insentif baru guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjabarkan program pembangunan atau renovasi sekolah akan dilakukan di 10.440 sekolah. Program digitalisasi sekolah dengan memberikan bantuan smart class atau kelas pintar untuk 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Para guru dan murid pun mengaku senang dengan kebijakan ini, lantaran mereka untuk pertama kalinya akan merasakan belajar dengan layak seperti anak-anak di kota pada umumnya tanpa diselimuti rasa takut akibat sekolah yang rawan ambruk. Alhamdulillah kami dari SDN Lewi Batu 03 mendapat tanggapan seperti ini dari pemerintah Indonesia, dari Pak Presiden juga dari Menteri. Kami merasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali gitu ya. Karena selama ini memang ini yang kami harapkan, ini yang kami impikan gitu ya Pak ya. Sementara itu, guru honorer akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar 300.000 yang akan disalurkan setiap bulan. Serta bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang D4 atau S1 lalu ingin kuliah kembali. Kebijakan ini diharapkan dapat memakmurkan kesejahteraan guru dan murid, terutama untuk membuat kualitas pendidikan bermutu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, salam Pulungan, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tepat di Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan ijazah ratusan siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tak ada biaya. Pemprov Jakarta menyerahkan ijazah bagi 371 siswa. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah pada 117 siswa. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa tidak mampu. Dan saat ini ada permintaan ijazah 6.652 siswa. Sekali lagi, untuk seluruh siswa penerima bantuan tidak ada. Ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program Quick Win saya dan Bang Dul 100 hari. Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi. Kualitas pendidikan di Indonesia memang jauh dari kata merata, namun bukan berarti anak-anak di pedalaman malas untuk belajar. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan.
Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, dari Papua kita ke Yogyakarta, pemirsa. Seorang kakek berusia 70 tahun memodifikasi becaknya menjadi perpustakaan keliling. Sembari bekerja sebagai tukang becak, Sutopo juga tidak sungkan meminjamkan buku koleksi becaknya kepada warga. Melihat lalu lalang beca di jalanan sepertinya sudah biasa. Namun tidak dengan beca milik Sutopo, seorang kakek berusia 78 tahun yang mendesain becaknya beda dari yang lain. Beca milik Sutopo terlihat dipenuhi ragam buku koleksinya. Kegemarannya dalam membaca buku yang pada akhirnya menciptakan sebuah ide untuk memodifikasi becaknya menjadi beca pustaka. Awalnya ia hanya membawa beberapa buku untuk dibaca sendiri saat mangkal atau menunggu penumpang. Namun beberapa pelanggannya kemudian menyumbangkan buku-buku kepadanya. Sutopo memutuskan beralih profesi menjadi tukang beca usai ia pensiun dari TNI AD pada tahun 2003 silam. Setiap pagi mulai pukul 6 pagi, Sutopo yang tinggal di Kelurahan Cokrodiningrat, Jetis, Kota Yogyakarta ini sudah mulai mengayuh becaknya berkeliling kota. Kini, koleksi buku yang dimiliki oleh bapak 3 anak ini sudah mencapai ratusan. Kelas 4 itu saya sudah menjadi
anggota perpustakaan Amerika di Jogja, namanya Jefferson Library di depan Pasar Keranggan. Nah, dan yang kedua, ketika saya mangkal itu saya melihat masyarakat, terutama anak-anak itu membawa HP ngalor ngidul. Nah, itu saya sangat prihatin. Kegemaran membacanya juga disambut baik oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya teman seprofesinya saja, anak-anak sekolah bahkan warga sekitar juga turut meramaikan beca pustakanya. Kan ada, apa itu? Seumpama parkir di sini banyak yang nyari buku mau membaca. Untuk memudahkannya mengayuh beca, Pemprov DIY membantu Sutopo dengan memberikan bantuan berupa becak listrik. Keinginan besar Sutopo ingin melihat generasi muda untuk terus meningkatkan minat baca. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Barreskrim Polri memblokir 865 rekening dengan nilai lebih dari 190 miliar rupiah. Hal ini dilakukan guna memberantas kasus judi online di Indonesia. LHA-PPATK ada 39 laporan informasi. Jadi beberapa LHA-PPATK yang diserahkan dari PPATK kita serahkan ke Tipiksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan lain sebagainya bisa diserahkan kepada Tipiksus. Informasi dari LHA dan I tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana perjudian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Barreskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses sudah, dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Karena sekali lagi tidak ada orang pemain judi yang menang. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Aplikasinya ditampilkan slide-nya. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin
Dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta, akan dihitung keuntungan 150%-nya, mereka boleh untuk menarik. Dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up. Setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini, salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video, ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real, tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban, sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan. Siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balagar. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Ya, meski berada di barak militer markas Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta, Jawa Barat, 39 pelajar bermasalah peserta bina militer tetap mengikuti ujian sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah untuk memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI, juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak berubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Kerja gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews, melaporkan. Baik, pemirsa, maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Dan program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Untuk membahas ini sudah bersama kami Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Satriwan Salim, dan juga hadir Sekretaris Jenderal PB PGRI, Abdul Qadir Dudung. Assalamualaikum, selamat sore Kang Dudung, Bang Satriwan. Selamat sore Mas Cino, Kang Dudung, Kang Satriawan. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sindo Sore. Saya ke Bang Satriawan terlebih dahulu. Ini pelajar SMP sudah masuk ke barak militer. SMP nih, Bang. Gimana tanggapan Anda?
Ya, yang pertama ini bagi kami membuat kekhawatiran baru ya bahwa pedagoginya militer tentu berbeda dengan pedagoginya kita ya, yaitu masyarakat sipil gitu. Nah, kita tahu ini Hari Pendidikan Nasional ya 2 Mei kita meyakini Ki Hajar salah satu bapak pendidikan kita gitu ya. Ki Hajar mengatakan bahwa 3 pusat pendidikan yaitu rumah, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, bukan barak tentara. Itu menurut Ki Hajar gitu ya. Artinya apa? Ini adalah upaya yang terkesannya jalur shortcut gitu. Nah, harapan kami sebagai entitas pendidikan dan pendidik gitu, tentu upayanya harusnya yang komprehensif, ya kan? Ada tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, ada tanggung jawab orang tua di situ di dalam memberikan pembimbingan, pelatihan, pendidikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah gitu ya, kami khawatir akan ada pendekatan-pendekatan misalnya khas untuk militer gitu kan kepada anak-anak ini. Kalau kata Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar mengatakan janganlah guru itu ya kan mendisiplinkan anak menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, ya kan. Nah, karena pendisiplinan itu harus muncul kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, sedangkan di militer ada tradisi misalnya atau ada pedagoginya di sana karena menggunakan kekerasan, karena memang tentara itu disiapkan untuk menghadapi perang, ya kan. Dan satu tentara itu tentu equalnya berbeda dengan sipil, sekian sipil gitu, karena tentara punya hierarki yang ketat, punya sistem komando gitu kan misalnya. Nah, ada kekhawatiran ke sana gitu dari kita. Dan yang paling penting adalah ini desain kurikulumnya seperti apa. Kita kan tidak tahu desain kurikulumnya. Dan Kemdikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu berwenang ya kan untuk menetapkan kurikulum nasional. Itu Undang-Undang Sisdiknas mengatakan, Undang-Undang Pemda juga mengatakan demikian gitu. Nah, sejauh ini sudah dilakukan, tapi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah setahu saya tidak dilibatkan juga gitu. Karena padahal struktur kurikulumnya ini penting, ya kan? Apa yang diberikan kepada anak-anak kita ini kan masih uji coba, 39 anak ya, kabarnya 2 minggu ke depan gitu ya. Nah, kurikulumnya apa? Kita pengen tahu, publik pengen tahu gitu kan ya. Dan saya rasa Kemdikdasmen punya otoritas juga di situ. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu. Demikian Mas Harjono. Baik, saya ke Kang Dudung langsung. Kang, PGRI mendukungkah pelajar masuk barak militer? Kang Dudung? Begini, bukan soal dukung-mendukung. Di kami PGRI akan melihat dan mengkaji berawal dari fungsi pendidikan, Mas Juno. Baik. Fungsi pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik baik akademik maupun non-akademik. Clear. Walaupun mungkin literasi kita masih lemah, numerasi kita masih jauh dari harapan, tapi ini adalah fungsi dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi dari pendidikan itu berfungsi untuk bagaimana sekolah mengembangkan karakter peserta didik. Nah, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Satriawan Salim, bahwa trimitra pendidikan itu harus dioptimalkan terlebih dahulu. Ada kajian-kajian akademis bahwa memang jika itu ikhtiar tidak bisa dilakukan oleh sekolah untuk membiasakan anak-anak kita menjadi baik melalui proses intrakurikuler, proses kokurikuler, proses ekstrakurikuler, dan proses habituasi. Insya Allah kami PGRI dan termasuk PGRI Jawa Barat mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena persoalan sebetulnya ini biasa-biasa saja. Cuma karena disampaikan dalam forum yang resmi oleh Pak Gubernur, sehingga ini menjadi luar biasa. Ada program-program sekolah yang bekerja sama dengan militer dalam seperti LDK, kemudian kegiatan-kegiatan kepramukaan. Itu biasa. Nah, jadi kami pada 2 minggu yang lalu, kami pun berkunjung ke Purwakarta. Di sana ada sesuatu yang menarik, Kang SS.
yakni di sana itu komprehensif bagaimana mengembangkan pola pendidikan yang komprehensif dan holistik. Ada yang disebut balai atika. Jadi pendidikan itu ditata kelola dengan, saya pikir, ingin mewujudkan Jawa Barat yang memiliki generasi-generasi yang kuat, berkarakter, kemudian berbudaya tentunya yang akan dikembangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga PGRI Jawa Barat saya mendengar ada program nanti bahwa guru profesional dan berbudaya Jawa Barat istimewa untuk mengatasi hal-hal yang seperti disampaikan tadi oleh Kang Satriawan Salim dan Mas Juno. Artinya pola-pola ini adalah pola terakhir dari proses pendidikan. Jika ada anak yang melampaui kenakalan, melampaui karakter yang negatif yang diikuti oleh anak-anak kita di Jawa Barat, Pak Gubernur ingin mengatasi dengan pola sama dengan militer. Begitu, Mas. Kalau misalnya ini Kang Dudung, bahwa tadi pendekatannya militer ya, Kang Dudung. Ya, kita tahu pendidikan militer dan karakter ini kan beda, dua hal yang berbeda. Tapi ketika ini dibawa ke ranah militer, misalnya ada kritisi seperti itu, singkat Kang Dudung, bagaimana? Jadi saya melihat tadi Kang Deddy Mulyadi tidak hanya militer didekatinya, tapi di situ didampingi guru. Bahkan saya usul lagi Kang SS, ada dua komponen yang harus tidak ditinggalkan. Pertama, akademisi yang mengerti tentang psikologi anak, dan yang ketiga adalah tokoh agama. Jadi sinergi untuk mengatasi anak-anak, tetapi jangan disakralkan sehingga nanti terstempel bahwa anak-anak ini anak-anak yang memiliki kecenderungan kurang baik di dalam sekolahnya. Kang Itu Dudung, maksud saya. Iya, Kang Dudung dan juga Kang Satriwan, ini kita punya komen dari Kang Deddy yang meyakini katanya pendidikan militer ini bagus untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja. Kita lihat bersama. Tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan, Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Resimen 1 Setirayuda Kostrad. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Payung hukumnya Pak? Udah. Kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah. Kalau pembiayaannya nanti dari mana? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin ya, saya langsung ke Bang Satriwan, Bang, bahwa orang tua yang menyerahkan tadi, dan kalau kita lihat juga di gambaran dari Kang Deddy bahwa tidak sangat militer karena ada tetap belajar, ada gizi yang cukup, anak-anak happy. Tadi beliau mengungkapkan. Kalau dari Anda gimana tanggapannya? Ya, sistem pendidikan itu kan sesuatu hal yang kompleks ya, dan memang menjadi tanggung jawab bersama. Itu betul, tanggung jawab bersama, ada orang tua, masyarakat, pemerintah, guru, dan seterusnya gitu. Tapi di sini saya melihat adanya sistem yang tidak bekerja, subsistem misalnya. Tadi disampaikan oleh Kang Deddy misalnya, ini anak-anaknya kan yang bermasalah bahkan sudah terjerat kepada pidana. Anak yang menggunakan narkoba gitu kan Kang Dudung ya, anak yang mengakses pornografi, yang geng geng motor, yang membacok dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah diatur Mas Herjono di dalam Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang itu
kalau memang dia sudah, anak-anak itu sudah melakukan tindak pidana, ya kan, itu diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindak secara hukum pidana, proses hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Nanti kemudian keputusan pengadilan apakah dititipkan di LPKA, LPKS, lembaga pembinaan khusus anak, atau lembaga pembinaan kesejahteraan anak gitu kan, dan sosial misalnya. Ada lembaga atau ada badan. Ini bukan sekedar nakal dia di kelas loh, tetapi sudah melakukan tindak pidana, tindak kejahatan. Ya kan, berarti aparat penegak hukum itu kata undang-undang SPPA itu satu. Nah, yang kedua itu berarti tidak bekerja dong selama ini, berarti kan asumsinya. Nah, kemudian yang penting juga yang kedua adalah gitu kan ya, terkait dengan tata kelola nanti. Guru, bayangkan tadi di video kita lihat, guru-guru juga datang ke barak. Padahal guru juga harus memperhatikan anak-anak di sekolah, apalagi jumlah guru terbatas. Yang kedua tadi, ujian sekarang lagi, anak-anak tadi ujian katanya ya, kelas 12 atau kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA. Ternyata mereka harus ujian akhir sekolahnya itu di barak tentara, dijaga oleh tentara. Kemudian mohon maaf sekali lagi, di kamera, dibuka wajahnya gitu. Ini hak-hak anak, ya kan, sudah tidak terlindungi, hak-hak anak, hak atas data pribadinya. Jadi yang dikatakan oleh Kang Dudung, yang diharapkan oleh Kang Dudung, tidak akan ada stigma, ternyata akan muncul stigma karena dikamerakan, kemudian diperlihatkan wajah anaknya, ya kan, diawasi oleh tentara gitu. Berarti ini memang susah untuk dibuat menjadi humanis, kira-kira begitu. Berarti Anda juga mengkritisi ya cara Kang Deddy yang ya tadi hobi ngevlog, ketika bicara ini juga beliau ngevlog dan menunjukkan tadi kondisi di sana. Itu juga kurang layak menurut Anda? Kalau ngevlog yang pertama, kami juga melihat itu kemarin, 2 hari yang lalu gitu ya, atau kemarin ya, itu memang tidak melihatkan anak. Tetapi mohon maaf, yang tadi, ya kan, yang video yang berikut, anak lagi baris berbaris itu loh, sama yang lagi ujian. Ini kan akan muncul labelisasi, oh ini mah anak nakal, ya kan, dididik sama tentara gitu kan, gurunya udah nggak sanggup, orang tua sudah nggak sanggup gitu. Padahal ini jelas ada undang-undang perlindungan anak. Anak tidak boleh distigmatisasi, dilabelisasi gitu kan ya. Nah, itu jadi untuk pendekatan humanisnya di mana kira-kira gitu kan. Di sini sudah terlihat nih ya kan wajahnya. Kemudian ujiannya juga diawasi oleh tentara. Sementara itu ibunya orang tua, ibu guru, bapak gurunya datang ke barak tentara gitu kan. Nah, ini kan tidak berimbang. Anak-anak yang di sekolah juga harus diberikan pelayanan oleh guru gitu. Jelas berbeda ya Bang Satriwan ya, ketika kita bicara militer dan karakter, pendidikan militer dan karakter, dua hal yang berbeda ya. Ya, ini penting. Ada namanya pendidikan karakter. Itu diatur Mas Herjuno, ini pendidikan juga bagi publik gitu ya, oleh Perpres nomor 87 tahun 2017. Penguatan pendidikan karakter. Itu satu hal. Memang tanggung jawab bersama orang tua, ya kan, keluarga, masyarakat, guru, sekolah dan seterusnya, pemerintah pasti. Nah, yang kedua, ada namanya pembinaan kesadaran bela negara. Nah, itu diatur oleh Undang-Undang PSDN. Ya kan, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dikatakan di situ bahwa yang namanya pembinaan kesadaran bela negara itu harus berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, ya kan, dengan Menteri Pendidikan. Nah, di sini Kementerian Pendidikan tidak diajak serta, ya kan, kurikulumnya seperti apa, pendekatan pedagogi sipilnya seperti apa, Dikdasmennya tadi ya, gitu. Bang Satriwan ya, yang tidak dilibatkan ya. Saya ke Kang Dudung. Kang Dudung sudah senyum-senyum. Silakan Bang, Kang menanggapi kan. Silakan Kang. Ya, begini. Menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Kang SS, bahwa ada hal-hal yang memang harus kita kritisi, saya sepakat. Tetapi memang itulah anomali pemikiran, ide gagasan yang selalu out of the box yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, tinggal hari ini sebetulnya ketika kita kerjasama dengan militer itu biasa. Tapi sekali lagi, premi terkait dengan tadi pengelolaan, tata kelola harus disiapkan dengan sedemikian rupa. Sehingga guru juga mudah melakukan sebuah proses perbaikan karakter untuk anak-anak kita, dengan pendekatan cinta dan kasih sayang, silih asa, silih asu, silih asih, dan pihak militer atau
Oke. Baik, Kang Dudung kita perbaiki dulu ya, sambungan Zoom-nya nampaknya ada bermasalah sedikit. Iya, baik nanti kita sambung Kang Dudung sebentar dan juga Bang Satriwan. Kita dengarkan dulu tanggapan dari Danrem Armet dan juga orang tua terkait siswa yang masuk barak berikut ini. Pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Tanggapannya dengan adanya ini? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan anak menjadi soleh. Ya, jiwa yang sehat tadi disebutkan bahwa jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya ada program pembentukan tadi fisik ya, mental di sana juga disebutkan jiwa yang sehat dengan aktivitas olahraga. Saya ke Kang Dudung, ya, tadi agak terhalang Zoom-nya, boleh sedikit Kang Dudung ulangi tadi yang Anda ingin sampaikan, monggo. TNI dan orang tua. Jadi PGRI memiliki sebuah prasangka baik untuk Kang Deddy Mulyadi. Intinya, itulah cara terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan, mencari solusi bagaimana anak-anak kita itu bisa disiplin, bisa memiliki karakter yang baik dengan pola-pola yang dikembangkan antara perpaduan pendidikan karakter di sekolah sebagai pola fungsi peningkatan kompetensi pengembangan karakter siswa yang nantinya membangun peradaban bangsa, disinergikan dengan bagaimana pola pendidikan militer melalui proses bela negara, melalui proses kesadaran, melalui proses pendisiplinan siswa dengan bekerja sama dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Saya pikir kegiatan-kegiatannya menarik dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya pikir itu, Mas. Ya, baik. Saya ke Bang Satriwan. Bang Satriwan, mungkin Anda melihat dari, kita bisa merangkum dari sebenarnya kalau PGRI tadi melihat ini niat baik lah ya, karena ingin membangun karakter, disiplin. Mungkin ada hal-hal yang memang kita harus kritisi bersama agar ada perbaikan. Kalau dari Bang Satriwan sendiri, mungkin ada hal lain yang belum kita sempat bahas, karena ini waktunya terbatas. Silakan, Bang. Ya, kami dari P2G justru menilai ini sebenarnya tadi jalan pintas yang pertama. Padahal ada alternatif yang lain. Kalau sekedar pelatihan tanpa Pemprov atau Pemda ikut, pelatihan dengan tentara di tempat saya itu selalu ya, dengan Kostrad, dengan Kopasgat gitu ya. Tapi itu pelatihan, Pak. Itu tanpa ada intervensi, Kang Dudung, tanpa intervensi dari negara, dari Pemprov gitu. Yang namanya pelatihan dasar kepemimpinan itu selalu dilakukan, Pak, sudah puluhan tahun. Semua sekolah Indonesia. So ini bukan ide baru. Ya kan, dan bukan menjadi solusi yang hebat juga gitu, ya kan, karena ini sudah dilakukan sebenarnya, ya karena yang kita pertanyakan kalau konsepnya tadi ya 6 bulan setahun itu satu. Yang kedua, alternatifnya ada. Kami P2G justru mendorong yaitu kerjasama dengan pesantren misalnya. Pesantren itu juga mengajarkan kedisiplinan kan, Kang Dudung, ya kan, mengajarkan juga karakter. Seminari untuk yang Katolik, pasraman untuk yang anak-anak kita yang Hindu gitu kan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya apa? Kalau memang mau kolaborasi ya kan, libatkan semua stakeholder gitu loh, karena pedagoginya di pesantren, pedagoginya di seminari, di pasraman itu rasanya lebih cocok ya kan, lebih dekat gitu ya dengan yang semata-mata hanya yang militer gitu kan. Tapi balik yang tadi, kalau konsepnya hanya seminggu gitu ya, kira-kira Kang Dudung bisa nggak membuat anak disiplin itu, apalagi anak geng motor sudah ngebacok orang, terus diajari baris berbaris bela negara seminggu, kira-kira ya kan? Nah, jadi memang itu harus diatur sedemikian rupa gitu, karena pendidikan itu adalah upaya jangka panjang, memang harus sabar kita dan harus kolaborasi. Jadi saya pikir libatkan juga pondok pesantren, seminari, ya kan, libatkan juga pasraman, dhammasekha untuk yang Buddha gitu kan ya, karena di sana juga dididik nilai-nilai karakter. Bang Satriwan. Gitu.
Luar biasa obrolan singkat kita ya. Ini semua ide-ide baik untuk Hari Pendidikan Nasional kita Boleh hari sedikit, ini. Mas Juno? Boleh Kang Dudung, singkat Kang, silakan. Singkat. Saya pikir kenapa Kang Deddy Mulyadi memilih barak militer? Karena pendidikan konsep nasionalisme yang akan ditanamkan. Jadi mudah-mudahan dengan konsep ini akan membangun sebuah konstruksi untuk bagaimana berbangsa Kang Dudung, dan punten. bernegara. Pesantren juga mengajarkan nasionalisme loh. Tapi Hari hanya pahlawan dari pesantren, seminari juga. hanya untuk kelompok agama Islam saja. Tetapi kalau Tadi yang Katolik Pak, seminari. Yang ya artinya Hindu, kalau itu kan asraman. kalau itu yang dilakukan panjang ceritanya, sehingga Kang Deddy memilih untuk sementara kita kolaborasi dengan militer, tapi tetap mengaktifkan, mengkolaborasikan akademisi, guru terbaik, kemudian tokoh agama dari pesantren ataupun dari agama yang lain. Itu ide dari PKI. Baik. Nah, ide ini sudah bergulir dan harus diamankan. Kita kapan-kapan ngobrol langsung diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi. Siap. Terima kasih Kang Dudung, Bang Satriwan, menarik sekali ya. Ada nasionalisme, spiritual juga penting ya. Terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti masukan-masukan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak bangsa ya di Hari Pendidikan Nasional yang tentunya cita-cita kita semua agar negara ini makin pintar, makin bijak. Terima kasih Bang Satriwan, Kang Dudung, nuhun, terima kasih. Ya. Nuhun, sami-sami Mas Juno, Kang SS. Waalaikumsalam. Selain program pembinaan ala militer untuk anak bermasalah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengusulkan gebrakan baru dalam pembagian bansos. KDM berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens, sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Kembali bersama kami, pemirsa, jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Kedatangan para jemaah haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi.
Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang keberangkatan menuju Tanah Suci Jamaah Haji 2025, embarkasi Jakarta lakukan pemeriksaan kelengkapan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Para jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan dokumen sebelum nantinya melakukan penerbangan menuju Arab Saudi. Selain itu, para jemaah juga akan menerima identitas yang akan dikenakan selama melakukan ibadah haji berupa gelang, serta menerima bekal berupa uang tunai sejumlah Rp750 atau setara dengan kurang lebih Rp3.200.000. Dan tahun ini sebanyak kurang lebih 30% jemaah haji Indonesia merupakan lansia. Sehingga panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Jakarta juga menyediakan beberapa fasilitas bagi lansia yang akan berangkat. Fasilitas yang disediakan berupa kursi roda yang disediakan di Asrama Haji Pondok Gede, pemeriksaan prioritas bagi lansia dan sebagainya. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kesiapan keberangkatan haji, kita bergabung dengan Hamzah Hasibuan di Asrama Haji Pondok Gede. Silakan Hamzah dengan laporan Anda. Ya, Juno dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di salah satu ruangan di mana panitia penyelenggara ibadah haji ini melakukan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan bagi para jamaah haji tahun 2025 khususnya di embarkasi Jakarta, di mana Juno dan juga pemirsa bisa kami gambarkan bahwa saat ini kondisi dari ruangan pemeriksaan ini sudah kosong karena memang pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan dari jamaah haji ini sudah selesai dilakukan pada sore tadi. Kami mendapatkan informasi bahwa kloter yang sudah diterbangkan ke Arab Saudi ataupun Tanah Suci ini sudah berangkat kloter 1, 2, dan juga 3. Adapun untuk pemeriksaan jamaah haji pada hari ini tadi dilaksanakan untuk kloter 4, 5, dan 6 embarkasi Jakarta, di mana Asrama Haji Pondok Gede ini memang merupakan tempat berkumpulnya jamaah haji embarkasi Jakarta yang nanti akan diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu dari beberapa daerah dari Banten dan juga Jakarta. Kami mendapatkan informasi juga bahwa terdapat 9 gedung yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji untuk para jamaah haji yang akan melakukan transit, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan dokumen seperti visa, paspor, dan lain sebagainya di embarkasi Jakarta ini. Selain itu, Juno, kami juga tadi melihat dan memantau bahwa jamaah haji yang melakukan pemeriksaan di sini ini diberikan bekal oleh panitia penyelenggara sebanyak Rp750 atau sekitar Rp3.200.000 lebih untuk bekal selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, panitia penyelenggara ibadah haji ini juga menyiapkan fasilitas bagi para lansia karena tahun 2025 ini sebanyak 30% jamaah haji ini merupakan lansia, sehingga untuk embarkasi Jakarta sendiri ini menyiapkan beberapa fasilitas. Salah satunya di belakang saya ini, kursi berwarna biru merupakan kursi untuk fasilitas lansia, yaitu fast track bagi lansia sehingga bisa dipercepat dalam proses pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan dan nantinya akan beristirahat di kamar-kamar yang memang sudah disediakan di Asrama Haji Pondok Gede ini. Sementara itu, Juno. Hamzah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 6.761 jemaah asal Indonesia mendarat pada hari pertama. Dan berikut laporan rekan Gigi Givan di bandara. Jadi 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini. Pukul 7.20 waktu Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Saudi telah tiba. Total 6.761 jemaah haji asal Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta, JKG kloter 1 Fast Track yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 yang mendarat di Madinah pada 2 Mei pukul 7.20 waktu Arab Saudi. Kloter ini membawa 393 jemaah yang kemudian akan menginap di hotel di wilayah kawasan Masjid Nabawi. Rencananya para jemaah dijadwalkan check-in di sejumlah hotel pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Setelah penerbangan pertama, kloter-kloter berikutnya akan terus berdatangan sepanjang hari, di mana gelombang besar akan muncul dari pagi hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di lapangan Monas Kamis kemarin. Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia dan menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Seperti diketahui, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu dari 6 tuntutan buruh pada May Day 2025. Selain pengesahan RUU Perampasan Aset, elemen buruh juga mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem outsourcing, mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merealisasikan upah layak, serta membentuk Satgas PHK. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lu. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung. Pelaku usaha yang tahan ijazah pegawainya bisa diancam pidana. Dan berikut perbincangan Angelica De Fagam dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kan udah resign, mereka udah keluar. Kalau mau ijazah dipulangin harus bayar 2 juta, ada yang 5 juta. Dan itu kan menurut saya pelanggaran. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, kemudian ijazah ditahan, ya kita minta, ya mereka laporin ke polisi. Iya. Tapi gitu. Kemarin Bapak sidak itu atas laporan atau mungkin? Laporan dong. Ada dapat laporan? Nggak mungkin kita melakukan sidak tanpa ada laporan ya. Kan nggak mau juga kita sembrono gitu loh. Nah ini kan sebetulnya bentuk negara hadir itu seperti ini gitu. Dan Riau juga itu sama aja tuh. Riau sama Surabaya ini sama ya Pak? Ya perilaku orangnya ya hampir sama. Apa alasan mereka? Nggak ngakuin tuh karyawannya, dia tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Bahkan dianggap kita ini nggak punya surat apalah ABCD. Mereka nggak sadar pakai surat tugas. Saya nggak menugaskan anak buah saya. Saya datang sendiri dengan tim. Ya biasa kita nanyain. Nama saya Immanuel, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia main handphone. Ah gitu asik. Sama di Surabaya sudah dilaporkan.
Kedua, tindakannya kita segel. Nanti rencananya kita akan cabut usahanya. Mereka melakukan penahanan ijazah itu ada pasalnya, pasal 372 KUHP ya kalau nggak salah, sama 374 tentang penggelapan. Gitu, itu penggelapan, kena pasal penggelapan. Jadi saya ingatkan sekali lagi para pelaku usaha yang melakukan. Kementerian Keuangan masih optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mampu mencapai 5%. Respon kebijakan yang dipersiapkan pemerintah diharapkan mampu menjaga perbaikan fondasi ekonomi dalam negeri. Kementerian Keuangan memastikan dukungan dalam implementasi kebijakan ke depan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran yang ditargetkan pemerintah. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrian Nathan Kacaribu, kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi APBN serta menjalankan berbagai program strategis pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. Apalagi pemerintah terus mendorong kebijakan pembangunan yang telah meningkatkan fondasi pertumbuhan seperti menjaga tingkat inflasi serta mendorong struktur industri yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diperkirakan masih dapat dijaga di kisaran 5%. Khususnya dengan harapan kita juga bisa menyelesaikan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dengan cepat, sehingga kita berharap tidak hanya nanti akan menghasilkan tarif yang lebih rendah, tetapi juga tadi sudah disebutkan banyak deregulasi yang kita siapkan, bukan karena semata-mata karena Trump tarif, tetapi memang sudah menjadi bagian dari arahan Pak Presiden untuk kita lakukan percepatan perbaikan kondisi iklim usaha. Sebelumnya pemerintah telah memastikan proses negosiasi tarif berlangsung produktif dan diharapkan dapat menghasilkan hasil yang positif bagi kedua belah pihak. Pemerintah pun masih optimistis pertumbuhan ekonomi ke depannya akan membaik seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan domestik. Ya, pemirsa, kalangan ekonom menilai pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam menjaga arah pembangunan tepat sasaran. Keseriusan upaya pemerintah dibutuhkan demi memperkuat ketahanan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi situasi global saat ini. Research Associate Corps Indonesia, Sahara, menjelaskan bahwa langkah pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional harus dilakukan secara cepat demi mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam landscape perekonomian global ke depan. Untuk itu pemerintah diminta untuk mendorong peningkatan akselerasi kebijakan di sektor hulu hingga hilir, terutama bagi industri berbasis komoditas yang diperlukan untuk berdaya saing di level global. Harus meningkatkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Hilirisasi tadi harus dilakukan secara konsisten. Hulu hilir itu harus digarap. Lalu kemudian dari sisi institusi tadi ya, ekonomi biaya tinggi itu tentu saja harus dihapuskan, sehingga itu nanti akan menarik minat para investor untuk beroperasi atau mendirikan pabrik ke Indonesia. Lalu kemudian inovasi tadi ya untuk menghasilkan teknologi dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas sektoral di Indonesia. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2025 terjadi inflasi month to month sebesar 1,17% dan tingkat inflasi secara tahunan sebesar 1,95%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengungkapkan beberapa peristiwa mempengaruhi inflasi bulan April 2025, seperti tarif listrik untuk pelanggan PLN pasca bayar kembali normal tanpa diskon sejak pemakaian Maret 2025 yang dibayarkan pada bulan April 2025. Serta produksi cabai besar dan bawang merah tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya, sementara produksi cabai rawit mengalami peningkatan. Adapun komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik yang memberikan andil inflasi sebesar 0,97%. Emas perhiasan sebesar 0,16%. Inflasi April 2025 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau
dengan andil inflasi sebesar 0,64%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah kopi bubuk, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin atau SKM.